Oke guys, welcome back to my channel. Konten kali ini gue mau bikin video ya, tentang diet lagi nih guys. Jadi di video sebelumnya gue udah berhasil nurunin berat badan gue ya, dari 113 ke 90 kilo. Jadi kurang lebih hampir 23 kilo gue turun. Dan posisi sekarang berat badan gue setelah gue start itu kan awal lebaran ya, diet water fasting, terus berhenti di hari ke 20 ya, hari ke 20 gue stop ya, karena udah turunnya udah signifikan 23 kilo. Nah terus buat maintenance itu gue tetap melakukan defisit kalori, tapi masih makan, cuman defisit kalori aja guys. Jadi selama gue mempertahankan berat badan di 90 kilo ini dari diet yang pertama, itu gue melakukan pola makan ya. Pagi itu kadang nggak sarapan ya, kadang hanya makan telur rebus ya, terus didampingi sama buah pir. Terus kadang pun masih sempet sarapan gitu, kalau misalnya lagi dinas di luar kota, lagi kerja terus nginep di hotel. Biasanya gue juga suka review hotel-hotel. Nah biasanya gue nyari yang suka ada breakfastnya itu untuk di review, tapi porsinya dikit banget gitu, paling 2 suap nasi ya kalau sarapan. Terus lauknya juga gue milih yang menghindari goreng-gorengan gitu ya, menghindari goreng-gorengan, diperbanyak sayurnya kayak capcay gitu ya. Terus kalaupun ayam gue ngambil yang dada ya. Jadi untuk sarapan pagi gue hanya menerapkan 3 pola itu aja ya. Cuman untuk yang pertama adalah gue jarang sarapan, yang kedua sarapan pakai telur rebus ya, 2 butir telur rebus sama 1 buah pir ya. Karena kebetulan gue suka sama buah pir. Nah yang sarapan ini jarang banget, kecuali kalau memang dinas gitu. Tapi kalau nggak dinas ya paling antara jarang sarapan sama sarapan pakai telur rebus. Terus makan siang itu gue juga jarang melakukan makan siang ya, tapi nggak makan siang, maksudnya nggak makan sama sekali gitu ketika sudah masuk waktu waktu lunch. Jadi gue makan tuh misalnya kalau lagi ada pertemuan meeting gitu ya, atau diajak partner kerja gitu, itu pun gue makan. Dan porsinya dikit banget guys. Gue kalau makan siang tuh paling cuman 3 sendok nasi ya. Terus gue mengusahakan cari menu yang bakar-bakar, jadi kayak ayam bakar, dan itu gue pilihnya dada ya, pilih dada. Udah itu aja gitu. Nah baru makan malam itu ya sama porsinya, cuman yang kalau siang itu kadang-kadang nggak makan, kadang-kadang makan gitu. Dan makannya hanya momen-momen tertentu, kalau lagi ada partner kerja atau lagi bos pada datang ke lapangan gitu ya, gue mau nggak mau harus temenin kan. Nah tapi kalau misalnya lagi nggak sama partner kerja atau nggak sama bos-bos gitu, atau ya pokoknya lagi sibuk sendiri gitu ya di kantor, itu ya gue nggak makan gitu. Nah malam gue makan guys. Jadi malam itu gue makan ya porsinya sama, 3 sendok nasi, tapi protein yang gue banyak. Nah jadi gue kebetulan di tempat kerja gue ini kan memang ada apa namanya kayak semacam
warung makan pecel lele Lamongan gitu ya. Nah itu gue lihat ada menu bakarannya, ada dada gitu, terus ada ikan kembung bakar juga gitu kan, ada nila bakar gitu. Terus yang gue suka itu dia itu ada apa namanya, tahu sama tempe yang dibakar juga, jadi nggak digoreng. Jadi gue bener-bener menghindari makanan goreng gitu. Dan jadi dibalik gue, yang tadinya gue makan nasi pakai lauk, sekarang gue balik makan lauk pakai nasi gitu. Nah itu biasanya menunya gue tambahin juga cakangkung. Jadi bener-bener makan gue banyak kalau malam gitu ya. Jadi kalau di nasi itu penuh gitu, ada ayam bakar, ada ikan gitu, ikan bakar, terus ada tempe atau tahu bakar, ada cakangkungnya gue bisa satu porsi untuk sendiri loh guys. Nah terus gue imbangi juga sama olahraga. Jadi olahraganya pun nggak tiap hari, jadi seminggu itu cuma 3 kali ya, seminggu 3 kali itu naik turun apa sih, kayak semacam selasar gitu, naik turun 30 menit gitu. Dan konsisten ya, berat badan gue cuman range nya tuh di 90, 91, 90, 91 gitu ya. Bahkan sempet turun ke 88 gitu ya, tergantung. Biasanya kalau lagi ngumpul sama bos itu kan susah kita nolak untuk makan ya, itu yang kadang bikin berat badan itu naik gitu. Dan yang terakhir adalah sama sekali tidak minum manis dan tidak nyemil ya, gorengan itu sangat dihindari. Oke, gue udah jelasin tadi ya bagaimana gue mempertahankan posisi berat badan gue di 90 kilo ya. Dan menurut kalkulator apa ya yang keidealan tubuh itu ya, itu sebenarnya dengan tinggi gue 180-an itu masih overweight ya. Jadi gue mau coba defisit kalori lagi. Jadi pola kemarin yang gue makan untuk maintenance berat badan gue 90, ini akan intensitasnya akan gue turunin lagi porsinya ya. Tapi gue tidak melakukan diet water fasting. Jadi rencana yang akan gue lakukan adalah pertama gue akan makan sarapan telur rebus ya, itu ya variatif, nanti 1-2 telur rebus sama 1 buah. Kebetulan gue suka buah pir, jadi gue akan memilih buah pir. Terus makan siang ya, rencana gue akan coba tahan untuk tidak makan siang ya. Kalaupun lapar gue akan makan buah lagi. Terus yang terakhir makan malam, gue akan coba makan telur rebus ya, 2-3 butir sama 1 buah. Jadi gue abis searching YouTube, ternyata makan telur itu juga bisa menurunkan berat badan gitu. Dan ini hari pertama ya, tadi teman-teman udah lihat, cek berat badan gua di 90-an ya, 90-an. Dan tadi pagi, ini kebetulan siang ya, zuhur, tadi pagi gua udah sarapan 2 butir telur ya, sama 1 buah pir ya. Terus ini siang ini barusan gua makan buah pir. Oke. Jadi nanti malam gua akan makan telur rebus lagi 2 butir ya, sama 1 buah pir. Itu aja. Gue akan coba melakukan eksperimen sini di 3-4 hari guys ya. Nanti kita lihat apakah ada penurunan berat badan atau enggak, karena gue juga belum tahu juga. Oke. Ya minimal bisa di bawah 90 lah, mungkin range-nya di 87 atau 88 gitu. Oke guys, sampai ketemu di hari besok. Thank you.
Oke guys, sorry gue ke distract sama video water fasting ya. Tadi di video sebelumnya gue bilang sampai ketemu besok. Ternyata ada video yang harus gue tag malam-malam ya, yaitu makan malam. Dan gue udah siapin makan malam gue ya. Kebetulan pirnya habis, jadi adanya apel. Jadi gue makan 1 buah apel dan 2 butir telur untuk malam ini. Nah, gue tadi siang itu kan makan minumnya agak banyak ya guys ya, agak banyak. Tadi kan kita nimbang tuh sekitar di 90,6 ya kalau nggak salah. Nah terus habis itu gue buang air kecil ya kan, buang air kecil. Terus tadi gue cek timbangan itu berat gue di 89,8. Ya gue tidak mau berasumsi dulu ya, masa secepat itu penurunan berapa kilo, 89,8, hampir 0,8 kilo dalam waktu sesingkat itu ya. Gue nggak tahu ya, mungkin faktor buang air kecil itu juga bisa jadi faktor. Keakuratan dari timbangan juga bisa jadi faktor. Oke guys, jadi see you, ketemu besok ya. Jadi biar rasa telur yang nggak hambar, gue pakai saus ya. Tapi secukupnya aja guys, karena saus ini juga mengandung kalori yang besar gitu. Oke, sampai ketemu besok ya guys. Kita update pagi-pagi besok berapa timbangan hari kedua. Thank you. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk hari kedua dan kemarin berat badan di 90,6 ya, 90,6. Dan setelah melakukan diet defisit kalori dengan penjelasan gue di hari pertama, jadi ada penurunan. Sekarang berat badan gue di 89,7, artinya ada penurunan kurang lebih 1 kilo, tepatnya di 0,9 kilo. Oke, jadi di hari kedua gue masih sarapan dengan menu yang sama ya. Jadi untuk pagi ini gue makan buah pir 1 buah sama telur ya. Nah itu gue kasih saus biar ada rasa. Untuk telurnya sendiri gue 1 telur ya, nggak 2 telur, karena nanti siang gue switch. Yang tadinya kemarin pagi itu kan 2 telur ya hari pertama. Nah siangnya gue cuma makan buah, tapi hari kedua gue makan 1 telur pagi ini dengan 1 buah pir. Terus nanti siang gue dengan menu yang sama, 1 buah telur rebus dengan 1 pir. Oke guys, mungkin pagi ini update-nya seperti itu dulu. Mudah-mudahan nanti di hari ketiga juga ada penurunan yang signifikan. Oke guys, selamat siang, masih hari kedua. Bapak. Halo, kenalan dulu dong, siapa namanya? Zaskia. Nama panjangnya? Zaskia Yudiana Zahra Marianto. Kalau ini? Swadewa buat. Ini kenalin anak gua guys, dan ini keponakan nih, baju merah nih. Ngomong dong, halo guys. Halo guys. Ke kamera dong. Aku camping. Oh camping terus.
Iya. Oke guys, ini masih hari kedua ya siang ya. Gua diet. Terakhir tadi pagi tuh di 89 ya, 89 koma besar gitu. Terus karena gue tadi pagi itu udah makan telur rebus ya, cuman satu. Nah ini masuk siang gue lapar nih guys, jadi gue bosen telur rebus, akhirnya gue ngedadar telur. Tapi minyaknya dikit banget, nggak ada seperempat. Nah terus gue kasih saus juga dikit ya. Ya itu aja mungkin menu makan siang hari ini. Nanti apa? Gue update malam nanti ya. Oke guys, sampai ketemu nanti malam. Oke guys, selamat malam ya. Jadi masih di hari kedua ya. Gua malam ini makan telur dadar ya, tapi telur dadarnya ini nggak pakai minyak guys, tadi pakai air aja, airnya dikit aja. Nah, looknya bagus nih. Nah, ini gue kasih saus dikit, terus gue tambahin timun sama apa sih nih, daun kemangi apa ya? Ya itulah pokoknya. Oke guys, ya jadi malam ini gue makan 2 butir telur ya. Nanti setelah makan gue akan makan buah pir juga. Kita lihat besok apakah ada penurunan lagi guys dengan berat badan gue atau tidak. Oke, sampai ketemu besok. Oke guys, comeback lagi ya. Jadi ini udah hari ketiga. Sekarang jam 7 pagi. Tadi habis nganterin anak sekolah. Di hari ketiga ini ada penurunan juga ya berat badan. Yang awalnya 89,7, sekarang di 89,2, turun setengah kilo guys, ya lumayan signifikan. Oke, gua mau sarapan dulu ya, dan seperti biasa menu sarapannya untuk hari ketiga ini telur 1 butir dan apel ya, 1 buah, karena kebetulan buah pirnya habis guys. Oke, gue sarapan dulu ya guys. Oke guys, masih di hari ketiga dan sekarang waktunya lunch. Oke, siang. Oke, kali ini gue mau sharing ya, ketika gue melakukan diet ini dengan makan telur dan buah pir ya. Kebetulan buahnya gue ngambil buah yang buah pir. Jadi gue bangun pagi ya guys ya, bangun pagi itu jam 6 ya, itu langsung lapar. Jadi jam 6 itu gue langsung rebus telur ya, 1 butir sama 1 buah pir ya, atau bisa diganti sama apel. Nah, pada saat melakukan aktivitas ya, itu masih bisa apa namanya ya, like-nya orang normal lah. Cuman ketika mau masuk lunch ya, waktu mau masuk lunch sekitar jam 11 ya, jam 11-an lah, setengah 11 sampai jam 11 itu kayak lapar banget gitu, terus lemas gitu ya. Nah, jadi kayak nggak bisa ditunda aja gitu laparnya, karena memang kalau water fasting kan langsung gue minum air putih yang banyak ya, biar rasa lapar itu hilang. Tapi di diet ini gue minumnya normal-normal aja guys, tetap gue di 2 liter per hari
Tapi biasanya itu ya kalau aktivitas working hours itu ya gue minumnya dikit ya, karena cuman nggak bisa gue taker juga, paling minum kalau lagi aus aja gitu. Nah biasanya gue lengkapin itu di pas malam harinya ketika gue sudah pulang dari kantor. Jadi gue inget gue tadi aktivitas tuh minum berapa gelas ya, cuman 2-3 gelas gitu. Kalau 2-3 gelas kan paling cuman sekitar 300 milian kan, berarti cuma 1 liter. Nah malamnya langsung gue tiban 1 liter. Nah terus gue lanjut lagi untuk di setelah makan siang ya, normal ya. Jadi makan siang tetap dengan telur, 1 butir telur dan buah, 1 buah. Kalau gue ngambilnya buah pir atau buah apel, itu normal. Sampai jam 6 itu udah mulai kerasa lapar lagi ya, Nah di malam itu gue makan 2 telur ya guys ya. Jadi bisa direbus, bisa di dadar. Jadi di dadaran itu gue cuman pakai minyaknya cuman buat ini aja, biar nggak lengket aja gitu. Itu paling cuman 3-4 tetes gitu aja lah. Nah, cuman biar nggak lengket aja teflonnya. Nah karena malam itu kan rentan lapar ya, jadi habis makan telur dadar ya, habis maghrib itu gue nggak langsung makan buahnya guys. Jadi gue jeda ketika sudah masuk jam 8 gitu atau jam 8:30 baru buahnya gue makan. Jadi ketika mau tidur perut tuh nggak terlalu pengen makan lagi gitu. Oke, mungkin siang ini sharingnya itu dulu yang bisa gue sampaikan. Dan sekarang gue mau makan siang dulu seperti biasa, pakai telur ya, pakai telur 1 butir buah dadar. Oke guys, sampai ketemu nanti malam. Oke guys, selamat malam. Masih di hari ketiga ya, sekarang udah jam 7 malam, saatnya kita makan malam. Masih konsisten guys ya, jadi malam ini gue makan 2 butir telur sama 1 butir apel guys ya. Oke, mungkin hari ketiga sekian dulu. Gue mau makan dulu karena udah lapar banget ya. Tadi siang kan gue bilang buahnya itu kan ini ya, makannya terakhir sekitar jam 8. Cuman gue lupa, jadi keburu udah motong duluan, jadi ya gue sikat aja lah gitu. Nanti pun kalau lapar malam-malam ya gue tinggal minum air putih aja. Oke guys, sampai ketemu besok ya. Thank you. Oke guys, selamat pagi. Hari ini masuk hari keempat ya, gue diet. Tadi kita udah cek ya, berat badan gue sudah turun masuk ke angka 88,7 dari kemarin 89,2, artinya ada penurunan sekitar setengah kilo ya. Seperti biasa pagi ini ya, gue sarapan dengan telur 1 butir dan buah pir 1 buah. Oke guys, jadi sekedar sharing aja pagi ini bahwa ketika gue melakukan diet makan telur ini, itu gue sama sekali tidak melakukan aktivitas olahraga ya. Yang seperti gue sering lakukan yaitu naik turun selasar ya, ataupun naik turun tangga, itu gue tidak melakukan selama 4 hari ini. Mungkin kalau gue melakukan rutin aktivitas olahraga tersebut, mungkin turunnya akan jauh lebih banyak. Ya udah, mungkin sekian dulu untuk pagi ini. Gue mau sarapan dulu. Sampai ketemu nanti siang.
Ya guys, selamat siang. Masih di hari keempat kita. Seperti biasa, udah waktunya lunch ya. Kita langsung aja makan siang. Ya. Buah pir, 1 butir dan 1 telur dadar dengan minyak yang sedikit sekali. Oke. So far keadaan badan normal ya, nggak ada rasa lemas gitu. Kalau lapar sih wajar ya, karena kita memang lagi defisit kalori banget ya. Terus ya itu aja sih update untuk siang ini, dan sampai ketemu nanti malam. Oke guys, selamat malam. Dan ini masih hari keempat ya, gue melakukan proses diet. So far gue tidak merasakan ada sesuatu yang aneh ya di badan gue, walaupun orang bilang ini masih dalam kategori diet ekstrim. Tapi so far badan gue baik-baik aja ya, dan gue menjalaninya cukup senang. Karena apa ya guys, ketika pagi gue lapar gue tinggal makan, siang gue lapar gue tinggal makan, walaupun dengan defisit kalori cuma makan telur dan buah ya. Ketika malam gue juga lapar, gue tinggal makan. Ya mungkin gue akan tetap melanjutkan di hari kelima, yang sebelumnya tadinya planningnya cuma 4 hari ya, 3-4 hari, cuman gue pengen melanjutkan sampai ketemu besok di hari kelima guys. Oh ya, seperti biasa malam ini menunya 1 buah telur dan 1 buah pir. 2 buah telur dan 1 buah pir. Oke guys, thank you. Oke guys, welcome back to my channel. Dan hari ini masuk hari kelima gua diet, dan seperti biasa pagi ini gue sarapan telur sama buah. Tadi kita udah lihat ya, ada penurunan berat badan yang signifikan dari 88,7 ke 87,7 ya, kurang lebih 1 kilo. Oke guys, sampai ketemu nanti siang. Oke guys, ini udah siang, saatnya gue makan siang ya. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Nah, untuk hari kelima ini gue melakukan aktivitas kardio guys ya, seperti biasa, naik turun tangga selasar itu sekitar 15 menit, sama angkat beban tadi 2 kilo ya, barbel 2 kilo, itu masing-masing sekitar 200 kali lah ya. Karena gue lihat diet kali ini makan telur dan buah aja cukup signifikan ya turunnya ya. Tadi hari kelima ini hampir 1 kilo. Nah, coba gua ngejar ke 85. Gua kejar ke 85 kilo kira-kira di hari keberapa itu nanti. Ya oke. Seperti biasa gua udah siapin makanannya ya. Ada telur 1 butir untuk siang ini sama 1 buah pir. Oke guys, sampai ketemu nanti malam ya. Oke guys, selamat malam ya. Masih hari kelima gue menjalankan diet. Seperti biasa, hari ini gue makan 2 butir telur ya, kasih saus sama 1 buah pir. Nah, ini menunya ya, seperti biasa. Dan rencana malam ini setelah makan sekitar jam 8 mau olahraga ya. Jadi ngejar besok
mudah-mudahan bisa turun di 86 sekian ya, tapi ya usaha dulu. Tapi kalau misalnya masih di 87 kecil, gue yakin besok di 87 kecil walaupun gak melakukan olahraga. Makanya gue ngejar kardio, naik turun tangga biar ngejar di 86 besar besok ya. Mungkin itu aja malam ini, sampai ketemu di hari ke-6 besok ya guys. Oke. Oke guys, ini hari ke-5. Halo, say hello dulu dong. Halo guys, gitu. Halo guys. Ke kamera. Oke, di hari ke-5 tadi kita cek timbangan berat, ternyata turun di 86,5 guys, keren. Oke, mungkin besok ada, hari ini hari terakhir ya gue diet, jadi besok gue akan melakukan diet lagi seperti biasa. Pagi ini gue makan 1 butir telur dan 1 butir pir. Jadi bentar ya, jadi kenapa turunnya cukup signifikan ya dari hari ke-5 ke hari ke-6 ya, karena hari ke-5 pagi gue kardio sama angkat beban ya. Terus malamnya masih di hari ke-5 gue juga melakukan kardio, naik turun tangga dan angkat beban ya. Nah nih, Aku kuat. 2 kilo. Oke guys, sampai ketemu nanti di waktu makan siang ya. Oke, thank you. Oke guys, selamat siang ya. Jadi ini udah waktunya lunch, makan siang seperti biasa ya. Menunya adalah makan siang 1 buah pir dan 1 buah telur. Ini sorry kegosongan ya guys, dan dikasih saus. Ya oke guys, gua makan siang dulu ya. Sampai ketemu di waktu makan malam di hari ke-5 ya guys. Oke. Oke guys, welcome to hari ke-7. Tadi timbangan gue nimbang di hari ke-7 ya, hari terakhir itu berat di 85,8. Oke, keren guys. Oke guys, jadi kesimpulannya so far 7 hari gue menjalani diet makan telur ini ya, itu tidak ada rasa yang aneh-aneh di badan, pusing, terus blind spot, keliangan itu nggak ada, jadi enjoy banget. Terus yang kedua, BAB pun normal ya, jadi sempet BAB 3 kali ya. Terus ya penurunannya bisa berapa? 5 kilo ya, hampir 5 kilo dalam waktu 7 hari, yaitu di hari ke-3 ke-4 ya, gue menjalani olahraga kardio 30 menit sama angkat beban, itu sekitar 15 menit juga ya. Tetap aja gue tidak menyarankan untuk diikuti ya. Silakan kalau mau diikuti, tapi gue tidak bertanggung jawab. Saran gue kalau mau diikuti ya 2-3 hari aja lah, jangan kayak gue sampai 7 hari. Ya udah, thank you guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.